Bante. Yamahang wata mitang wateta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Namo tassa tassa bhagavato bhagavato arahato arahato sama sama sambuddhassa. sambuddhassa. Namo Namo tassa tassa bhagavato bhagavato arahato arahato sama sama sambuddhassa. sambuddhassa. Namo Namo tassa Tassa bhagavato bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang. Ama Bante. Panati patang veramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ainnadana veramani sikkhapadang sammadiyami. Ang Samadhiyami. Kammesu miccacara veramani sikkhapadang sammadiyami. Kamesu micacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawartang veramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majjapamadattana veramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya Majapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti. Silena bhuka sampatang. Silena niputing yanti. Tasma silang visuddhaye. Ama Bante. Sadhu, sadhu, sadhu.
Handamayang buddhanustatinayang karomase. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vijjacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagava. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang veditapgo vinyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh Tinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo Anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasa. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Brahmohomi awerohomi apyapacohomi anigohomi suki atanang pariharami sabbe satta sukita hontu niddukkha hontu awera hontu
Vyapacca hontu, aniga hontu, suki atanang pariharantu, sabbe satta dukkha pamuccantu, sabbe satta malada sampatito vigacantu, sabbe satta kammasaka kammadayada kammayoni kamabandhu kamapatisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadaya dah bawisanti. Mari kita membacanya bersama-sama. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya meditasi akan dibimbing oleh Bante Gutadammo Mahatera. Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita punya kesempatan untuk mengembangkan batin kita masing-masing di rumah masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengembangkan batin kita dengan perenungan satu kalimat yang sederhana. Selama kita mengembangkan batin, melakukan meditasi, melakukan bhavana, dalam batin mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dimulai.
Sabisata Bhavantu Sudata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya, dan Soti Hoto. Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang berbahagia, ya senang sekali pada kesempatan kali ini, ya kita bisa melakukan kegiatan rutin kita yaitu puja bakti. Nah, hanya memang sedikit berbeda kalau biasanya kita lakukan secara bersama-sama di wihara, tetapi pada kesempatan ini kita bersama-sama melakukan lewat daring atau online di rumah masing-masing. Ya. Pada kesempatan kali ini bersama saya Upacarika Sumardi yang akan memandu diskusi Dhamma. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sering Dhamma dari Yang Mulia Bante Buddhadhammo Mahathera dengan tema yaitu hidup damai di tengah perbedaan. Nah, bagi saudara sedama, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam Zoom bisa langsung bertanya menggunakan layanan chat yang ada di Zoom. Nah, silakan nanti sampaikan ingin bertanya, jadi nanti kita akan memfasilitasi untuk menanyakan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Yang Mulia Bante. Nah, begitu juga yang ada di YouTube, silakan untuk menyampaikan pertanyaan dan mengetik pertanyaannya pada kolom komentar. Nah, kami akan menyampaikan apa yang akan ditanyakan kepada Yang Mulia Bante. Nah, untuk menyingkat waktu, pada kesempatan kali ini ya kita langsung saja dengarkan pengantar dari Yang Mulia Bante Buddhadhammo. Kepada Yang Mulia Bante Buddhadhammo Mahathera, kami persilakan. Ibu, Bapak, dan sekalian, mari kita bersikap anjali. Kita berusaha bersama-sama mengagungkan pada Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu, Bapak, saudari sekalian yang berbahagia, sesuai tadi sudah moderator telah judul yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hidup damai di tengah perbedaan. Dalam hal ini akan Bante kupas mengambil dari salah satu sutta dari khotbah Guru Agung kita Buddha Gautama, yaitu yang terdapat dalam Maha Gosinga Sutta, yang terdapat dalam Majjhima Nikaya, dan sutta ini merupakan sutta ke-32 dari 152 sutta yang ada dalam Majjhima Nikaya tersebut. Sebenarnya ada dua sutta yang berhubungan dengan Gosinga Sutta ini, yaitu yang satu namanya Cula Gosinga Sutta, dan yang satu lagi adalah Maha Gosinga Sutta. Jadi ada Cula, ada Maha. Cula ya kecil, Maha besar. Itu. Ya. Gosinga sendiri itu mengacu pada nama sebuah hutan sala. Jadi Gosinga itu nama hutan sala.
Itu Maha Gosingasutta berarti hutan sala yang ya besar, yang luas. Sutta ini lebih tepat dikatakan sebagai pandangan pribadi beberapa orang besar, termasuk pandangan pribadi Sang Buddha. Artinya, jika dalam khotbah atau ceramah yang menyampaikan dhamma adalah satu orang, dalam sutta ini isinya adalah pendapat pribadi beberapa orang penting dalam sangga. Dan pandangan pribadi tersebut dilontarkan atas dasar pertanyaan dari orang lain. Karena saat itu Sang Buddha sedang berada di hutan Gosinga ini bersama beberapa biku penting, yaitu antara lain yang Arya Sariputta, yang Arya Mahamoggallana, yang Arya Mahakassapa, yang Arya Anuruddha, yang Arya Revata, yang Arya Ananda, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi biku yang penting ini yang tadi Bante sebutkan. Selanjutnya yang Arya Sariputta menanyakan kepada yang Arya Ananda sebagai biku yang ditunjuk oleh Guru Agung kita Buddha Gautama sebagai pembantu beliau. Nah, untuk menghormati itu, maka yang Arya Sariputta menanyakan kepada yang Arya Ananda. Pertanyaannya demikian. Bagaimana caranya biku bisa menerangi atau dengan kata lain menambah keindahan hutan Gosinga? Jadi ini kan hutan sudah indah, tetapi ditanyakan bagaimana supaya biku itu menambah keindahan hutan. Ya kalau kita sebagai mata awam ya bisa menambah tempat atau wihara ini. Jadi wihara seperti apa? Oh dicat, ya bukan itu sebenarnya. Ya. Ini ditanyakan kepada orang-orang yang memang kompeten. Kebetulan malam itu juga hutan Gosinga itu tampak indah. Karena apa? Pohon sala tumbuh rindang dengan bunganya. Nanti kalau pohon sala itu pas bunga, bunganya wangi. Kalau di situ banyak pohon pada berbunga semua, wah wanginya bukan main itu. Gitu. Maka kalau bisa ditanami pohon sala itu lepas bunga sangat bau harum. Juga orang sering mengatakan aromanya aroma surgawi. Tidak tahu kok dikatakan seperti itu. Demikian pula saat itu sinar pun hutan tersebut. Jadi pas terang bulan, bunga itu pohon sala bermekaran, wah itu sangat indah. Akhirnya yang Arya Ananda berpendapat, seorang biku dapat dikatakan menambah keindahan hutan Gosinga jika biku tersebut telah banyak belajar, menghafalkan apa yang dipelajari, dan mempraktikkan ajaran tersebut. Kita ketahui bahwa yang Arya Ananda ini memang orang yang kuat untuk menghafal. Jadi dari seluruh dhamma yang beliau pelajari kan ada 84.000 pokok dhamma. Nah itu beliau bisa menghafalnya. Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya,
baik dalam konteks artinya maupun frasenya. Juga ajaran tersebut tidak bertentangan dengan kehidupan selibat. Artinya kehidupan selibat ya kehidupan tidak berumah tangga. Setelah mempelajari, mengingat, menghafal, menyelidiki dalam batin, dan memahami dengan pandangan benar, dia mengajarkan ajaran tersebut kepada sesama praktisi dalam kehidupan monastik, juga kepada para perumah tangga dengan kalimat yang jelas dan tidak membingungkan. Tujuan mengajarkan ajaran tersebut adalah untuk mengis dan melenyapkan kecenderungan laten, atau dikatakan juga sebagai pengotor batin yang ada dalam diri pendengarnya. Jadi tujuan dhamma ini dibabarkan adalah untuk bisa melenyapkan kecenderungan laten atau pengotor batin yang halus bisa dilenyapkan. Ini adalah pandangan pribadi dari Yang Arya Ananda, sebagaimana seorang biku dapat dikatakan mampu menghiasi hutan Gusinga. Akhirnya pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada Yang Arya Revata. Beliau punya pendapat demikian. Ketika pertanyaan ini ya disampaikan tadi, ya ditanyakan oleh Yang Arya Sariputta kepada Yang Arya Revata, dalam pandangan Yang Arya Revata, seorang biku akan mampu menerangi hutan Gusinga jika biku tersebut senang menghabiskan waktunya untuk bermeditasi dalam kesunyian. Kalau tadi Yang Arya Ananda harus menghafal, mengingat, cross-check ke dalam batinnya. Di sini Yang Arya Revata yang punya pendapat sendiri, yaitu menurut Arya Revata adalah seorang biku menghiasi hutan Ceta atau hutan Gusinga ini jika waktunya dipergunakan untuk meditasi. Karena memang Yang Arya Revata memang suka meditasi. Dirinya mendedikasikan waktunya untuk ketenangan batin, untuk melenyapkan pengotor batin, sehingga memiliki pandangan yang jelas, yang terang. Dikatakan ya wipassanaya samanagato, dan senang tinggal di kuti yang kosong. Artinya ya tinggal di kuti sendiri, tidak rame-rame. Dari Yang Arya Revata, jadi bisa memperindah hutan Gusinga ini. Sedang pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada Yang Arya Anuruddha. Yang Arya Anuruddha memiliki pandangan yang berbeda dari keduanya, baik pada Yang Arya Ananda maupun Yang Arya Revata. Yang Arya Anuruddha itu menyatakan bagi beliau seorang biku akan menghiasi hutan Gusinga